الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سيرته انتظر. أما بعد. الحمد لله. Para habaib, para kiai, para sajadah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita Dai Allah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi yang mudah-mudahan diberikan sehat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam acara pengajian rutin kita Madrasul Hajj Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, dan juga kebetulan khatam daripada pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang ahli hadis yang sangat terkenal. Bahkan jika dikumpulkan seluruh ahli hadis, maka kita akan dapati bahwasanya Imam Al-Bukhari adalah bintang yang berkilau. Beliau Al-Imam Al-Bukhari lahir pada hari Jumat, tepatnya setelah sholat Jumat, yaitu pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Lahir di mana? Apakah di Jaziratul Arab? Bukan. Tapi beliau lahir di negeri yang jauh dari tanah Arab. Di mana? Di Bukhara. Bukhara itu daerah di sekitar Rusia di sana. Dan di saat itu, yakni tahun 194 Hijriah, Islam sudah sampai ke negeri yang sangat jauh itu. Dan dari sejak usia muda, beliau telah tertanam di dalam hatinya, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar pengakuan, tapi memang kecintaan yang bercampur dengan darah daging, sehingga dari sejak usia muda beliau sangat mencintai hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau cinta seseorang, segala yang berkaitan dengan orang yang kita cintai pasti kita sukai. Ucapannya, kabar tentangnya. Wal Imam Al-Bukhari kecintaannya kepada Rasulullah sangat besar, sehingga ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Rasulullah yang diriwayatkan di dalam hadis, itulah kecintaan beliau. Beliau katakan, "Ulhimtu hifdzal hadis wa umri 10 sanawat atau aqal." Aku mulai mencintai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari sejak usia 10 tahun atau sebelum itu. Bahkan itu diriwayatkan ketika usia beliau 9 atau 10 tahun, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau pernah bercerita sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas di dalam catatan beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi pernah bercerita, ada 2 orang datang ke kampungnya Imam Al-Bukhari. Saat itu Imam Al-Bukhari masih kanak-kanak, usia 8 tahun, 9 tahun. Ya, di usia tersebut anak-anak yang lagi masih main. Berjalan kedua orang ini di perjalanan di kampungnya Imam Bukhari, melihat Imam Al-Bukhari sedang main dengan teman-temannya. Memang Imam Al-Bukhari dari sejak kecil sudah dikenal, sehingga kedua orang ini bilang, satu sama lain saling berbincang, bilang, "Wahai temanku, kau melihat anak kecil yang sedang bermain di pojok sana dengan teman-temannya?" "Iya, kenapa?" "Itu adalah anak yang istimewa." "Apa dia?" "Dia ini usia kanak-kanak itu telah hafal 1000 hadisnya Nabi Muhammad SAW." Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anak kita usia segitu hafalan lagu dangdut, lagu barat, sejarah kehidupan artis, sejarah pemain bola dan lain sebagainya. Ada 9 tahun, 10 tahun atau kurang dari itu, mereka berbicara itu hafal 1000 hadis Nabi Muhammad SAW. Kagum, kita semua negeri ini kagum.
ternyata Imam Bukhari yang lagi asyik main mendengar perbincangan mereka. Maka berdiri Imam Bukhari meninggalkan apa yang dia mainkan, menghampiri orang-orang itu. Kemudian beliau mengatakan, kalian berdua berbicara tentangku dan mengatakan bahwasanya aku adalah bocah yang istimewa, usia muda, anak-anak hafal 1000 hadis. Iya, kami bangga. Imam Bukhari bilang ucapan kalian salah. Oh, salah kenapa? Aku bukan hafal 1000 hadis. Bukan mukjizat. Rumah mereka penuh dengan Al-Quran. Rumah mereka penuh dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Anak kita juga lebih kurang kayak begitu. Kenapa? Rumah kita penuh dengan infotainment 24 jam. Makanya pada apal semua anak-anak kita. Anak-anak kita pada apal, wah lagu-lagu yang macam-macam deh. Kenapa 24 jam begitu? Film India, film Turki, nggak tahu macam-macam. Apal semua nih. Kenapa 24 jam yang ada semacam itu? Beda itu waktu. Yang ada adalah Al-Quran, hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tumbuh anak-anak terdidik di dalam hati mereka. Sebelum dididik mereka udah melihat contoh dari keluarga mereka. Bahkan seperti saya katakan barusan, keluarga punya pengaruh besar di dalam mendidik anak-anak hingga menjadi manusia-manusia mulia di sisi Allah. Barusan dalam kitab Nasaih Diniyah yang dibacakan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi membahas tentang makanan halal. Itu punya pengaruh penting di dalam pendidikan anak-anak kita di dalam rumah. Al-Imam Al-Bukhari, ayah beliau namanya Imam Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Beliau meninggal dunia, ya, dan meninggalkan warisan yang sangat banyak. Ketika meninggal dunia, meninggalkan warisan yang sangat banyak untuk anak-anaknya. Tapi ketika beliau saat di akhir hayatnya, beliau mengatakan kepada anak keluarganya, beliau bilang, Alhamdulillah, la a'lam anna fi mali haram wa syubhah. Saya nggak pernah tahu dan nggak pernah ada dari harta yang saya tinggalkan ini, yang saya banyak, yang sangat banyak ini, nggak ada yang haram maupun yang syubhat. Semuanya betul-betul halal, sehingga nggak ada anakku ini makan makanan yang haram maupun yang syubhat. Itu pengaruhnya hingga jadi Imam Al-Bukhari. Karena itu jangan sekali-kali kita masukin ke rumah kita harta yang nggak jelas, harta yang haram, harta yang syubhat. Al-Imam Al-Bukhari tumbuh di tengah-tengah keluarga semacam ini, keluarga manusia-manusia bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau mau bicara tentang kemuliaan Imam Al-Bukhari, banyak. Beliau pergi ke berbagai penjuru dunia untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita pergi ke berbagai tempat untuk berlibur, untuk naik gunung mungkin, nggak dilarang. Cuman saya katakan semacam ini supaya kita lihat begini keadaan kita dan begitu keadaan mereka. Pergi berjalan kaki, terkadang hanya demi untuk mendengar satu hadis Nabi Muhammad SAW. Perjalanan 1 bulan berjalan kaki, ditempuh
Bukan untuk menerima 10.000 hadis, enggak. Untuk menerima satu hadis aja. Bahkan terkadang itu satu hadis yang ditempuh perjalanan 1 bulan dia udah punya. Hanya ingin memastikan saya dari si pendengar secara langsung, dari si periwayat yang langsung mendengar. Hingga semacam itu. Makanya kitabnya Imam Al-Bukhari dijadikan oleh para ulama, dinyatakan sebagai ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yang paling akurat. Kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau memuji gurunya luar biasa, tapi kalau guru memuji murid itu yang luar biasa, yang hebat. Pernah sekali di usia tua, Al-Imam Al-Bukhari lagi ada satu imam sahabat Al-Imam Al-Bukhari ketika belajar dengan Al-Imam Ishaq bin Rahuya. Datang Al-Imam Al-Bukhari setelah usia tua. Begitu datang, sahabatnya bilang sama teman-temannya, murid-murid yang ada di situ, lihat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari lagi datang. Aku dulu teringat ketika kami bersama-sama belajar di hadapan guru kami Imam Ishaq bin Rahuya. Datang Bukhari yang masih muda untuk belajar. Saat itu sang guru mengatakan, aku melihat hadis yang berjalan. Beliau katakan, Imam Ishaq bin Rahuya, saat ini aku menyaksikan 40.000 hadis dari kitabku berjalan mendatangiku. Jadi 40.000 hadis yang hidup berjalan kepada gurunya. Bukhari ketika mendengar sahabat cerita begitu kepada teman-temannya, beliau bilang kepada sahabat, itu dulu waktu aku masih belajar. Guruku Al-Imam Ishaq bin Rahuya kalau melihat aku sekarang, dia gak bakal bilang 40.000 hadis, tapi dia bakal bilang 200.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau bicara tentang Al-Imam Al-Bukhari gak ada habisnya. Tapi intinya yang tadi saya sampaikan, petik, kita bisa asal dibagi, bisa ya, karunia Allah gak bisa ada yang batasin. Tinggal kita didik anak-anak kita hingga mereka menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, khatam kitab Sahih Bukhari. Pembacaan kitab Sahih Bukhari dari sejak dibaca, dari sejak awal, itu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma pada kita, karunia Allah diturunkan pada saat pembacaan kitab Sahih Bukhari. Untuk kita yang membaca, untuk lingkungan, untuk tanah air, bahkan kepada belahan bumi yang lain yang mana di situ tidak disebut nama Allah. Berkat pembacaan Sahih Bukhari. Dulu Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau bertempur melawan musuh-musuh Allah di medan perang, beliau nggak hanya bertumpu kepada kekuatan tentara dan persenjataan, tapi beliau menulis surat kepada para ulama di berbagai penjuru agar dibacakan saat pertempuran di medan perang kitab Sahih Bukhari. Berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di medan perang pun, saat para pasukan bertempur, beliau menyiapkan tokoh-tokoh ulama di tengah medan perang untuk membacakan kitab Sahih Bukhari, berharap pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan berkat itu beliau berhasil membebaskan tanah suci Baitul Maqdis dari tangan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita saat ini dalam acara Sahih Bukhari, doa-doa diijabah oleh Allah. Besarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah hajat dunia kita, hajat akhirat kita, untuk diri kita, anak kita, keluarga kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya untuk keadaan kaum muslimin yang saat ini kaum muslimin di berbagai penjuru dunia tertimpa musibah, tertekan, darah mengalir, nyawa melayang, peperangan di mana-mana. Nggak ada harganya kaum muslimin. Sebab kita juga kaum muslimin yang berpaling dari ajaran Allah. Minta kepada Allah agar kita dikembalikan oleh Allah dengan cara yang lembut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ada yang luput dari saya tentang kemuliaan Imam Al-Bukhari. Beliau cuma sekedar hafal hadis doang itu yang sangat banyak atau bagaimana? Enggak. Tujuan daripada menghafal hadis bukan hanya sekedar menghafal, tapi menjalankannya, mengamalkannya. Itu semua yang beliau hafal dijalankan, diamalkan banyak. Beliau katakan, aku ketika meninggal dunia, kata Imam Bukhari, dan menghadap kepada Allah, aku siap menghadap kepada Allah dengan bawa satu amalan. Apa itu?
seumur hidupku maghtabtu ahadan mundu alimtu annal ghibata haram. Seumur hidupku aku nggak pernah menyebutkan kejelekan orang lain sejak aku mengetahui dari hadis Nabi Muhammad bahwasanya yang namanya ghibah, menyebutkan kejelekan orang lain, hukumnya haram. Sejak saat itu aku nggak pernah nyebutin kejelekan orang lain. Itu beliau amalkan. Dan aku siap menghadap kepada Allah dengan membawa ini amalan. Nah, ini yang mungkin bisa kita petik, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.